Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini di Gedung Bunga Lalan dan juga yang mengikuti ibadah di live streaming. Berikut saya akan membacakan penekanan Warta Jemaat Rantai Pao hari Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, poin nomor 22. Ibadah syukur di wilayah pelayanan Jemaat Rantai Pao. Yang pertama, ibadah syukur keluarga Tasinan atau keluarga Stefanus Rumanga dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Desember 2025 pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah di kelompok pelayanan 5. Yang kedua, ibadah syukur keluarga Benyamin Rura atas selesainya baptisan kudus cucu atas nama Adniel Diego Karaeng Bangalino dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 pukul 11 WITA di kelompok pelayanan 5. Nomor 3, ibadah syukur keluarga Matius Sandang atau Nenek Kenso dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 pukul 17 WITA. Selanjutnya, ibadah persiapan perkawinan Saudari Frisilia Clara Yanti Sumule dengan Saudara Guntur Patiallo dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025 pukul 17 WITA di rumah keluarga Maya Yanti kelompok pelayanan 3. Yang kelima, ibadah akhir tahun dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025 pukul 17 WITA di Gedung Bunga Lalan, ya tepatnya di sini. Nomor 6, ibadah syukur menyambut tahun baru tahun 2026 terdapat juga dilaksanakan baptisan kudus dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari tahun 2026 pukul 9 WITA di Gedung Bunga Lalan. Poin 23, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Yang pertama, anak kekasih Adiasta Giar Masolo, anak dari Bapak Armal dan Ibu Gina Mariana, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 dalam ibadah Jemaat Rantai Pao pukul 9 WITA. Yang kedua, kepada anak kekasih Mikhailo Makinawa Tandiseno, anak dari Bapak Benyamin Tandiseno dan Ibu Hiziana Kaham, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026 dalam ibadah Jemaat Rantai Pao pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa dan warga Jemaat Rantai Pao. Selanjutnya poin nomor 25, pelayanan peneguhan CD. Pelayanan peneguhan CD kepada Saudara Fabio Edgardsio Tandiseno, anak dari Bapak Benyamin Tandiseno dan Ibu Hisiana Kaham yang telah mengikuti katekisasi CD di Gereja Toraja Jemaat Barana, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026 dalam ibadah Jemaat Rantai Pao pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa dan warga Jemaat Rantai Pao. Nomor 26, pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada yang pertama, Saudari Febri Masak dengan Saudara Geri Pali, akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel. Yang kedua, Saudari Frisilia Clara Yanti Sumule dengan Saudara Guntur Patiallo dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Selanjutnya, resepsi perkawinan pada hari yang sama juga dilaksanakan pada pukul 12 di Hotel Misiliana. Yang ketiga, Saudari Seri Rantai Pabunga dengan Saudara Naftali Dalangi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Batu Piak Klasis Kesu Malenong. Resepsi perkawinan pada hari yang sama juga pukul 12.00
di Tongkonan Tok Bubun, Tongkonan Tok Bubu, Baatan, Padang. Selanjutnya poin 27, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Laberte Noverdik Panggua, atau suami dari Ibu Penatua Serli Tangkesalu atau Bapak Kiti, pada hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2025 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2, Jalan Benteng Batu. Segenap majelis gereja dan jemaat dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang sangat mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Dalam seluruh ibadah mulai dari pukul 6, pukul 9, pukul 16 dan juga 18 akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi warga jemaat dan juga para orang tua kita yang sudah tidak mampu datang ke gereja. Informasi tambahan, ibadah syukur keluarga Gerson Bosa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari tahun 2026 pukul 11 di kelompok pelayanan 1B. Dan yang terakhir, ibadah Natal Pemuda BTL akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2025 pukul 18.30. Sekian penekanan warga jemaat Rantepao. Selamat beribadah Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat berhimpun menghadap Allah Minggu 28 Desember 2025. Segala hormat dan sembah kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah berfirman, maka semuanya tercipta. Baiklah semuanya memuji namanya, serta mensyukuri kasih setia Tuhan, seperti tema perenungan kita sepanjang minggu ini. Marilah menaikkan nyanyian syukur baginya. Mari kita bermazmur baginya. Kita membuka Mazmur 148. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, kita membacanya secara responsoris. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan dari langit. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan dari bumi. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Hai taruna dan anak-anak dara. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk kekuatan umat-Nya bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Pelengkap Kidung Jemaat 28, nyanyikan Tuhanmu, haleluya.
Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu Dia mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena itu sepatutnya lah kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak mengakui segala dosa-dosa kita. Kasih dan kesetiaan Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Namun dalam kekerasan hati sering membuat kita lupa bersyukur atas kasih setianya itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat
mari pulihkanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang sama dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan, sedangkan di dalam Dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Amin. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Yesaya 63 ayat 7 sampai 9, Ibrani 2 ayat 10 sampai 18b, Injil Matius 2 ayat 13 sampai 23. Setelah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang akan diperdengarkan untuk kita sekalian. Kita berdoa. Pada minggu yang terakhir di tahun 2025 ini Tuhan, kami dari sekumpulan umat-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami sungguh percaya bahwa kami semua satu di dalam Yesus Kristus. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami semua agar kami mampu menjadi pendengar yang baik. Dan hamba-Mu yang Kau pakai menjadi trompet-Mu, anugerahi hikmat, supaya firman-Mu yang akan diperdengarkan sungguh-sungguh disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 63 ayat 7 hingga 9. Sabda Tuhan, doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat 10
sampai 18. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya,
dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Kurre sumanga puang. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan anak-anakku sekolah minggu, ya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat Natal. Ya kita masih dalam suasana Natal, jadi mungkin bagusnya kita bersalam-salaman dulu dengan orang yang di samping kiri kanan. Ya, Pak Yana desi salama si Tiroki ya, ya salama. Ya. Tidak usah beranjak dari tempatnya, sebentar dilanjutkan ya. Yo, dak pamiti palele dola, dak apa nih pataru. Karena memang musimnya jadi ya harus begitu. Sebentar kita lanjutkan di luar, di dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini bahagian firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 10 sampai 12 menjadi pokok penekanan dalam renungan kita. Diberi satu tema, mensyukuri kasih setia Tuhan. Ungkure sumanga Pak Kamasianna, Pak Kamasena puang matua. Mensyukuri kasih setia Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua yang hadir dalam ibadah atau yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini termasuk bahagian dari orang-orang yang beruntung. Mengapa saya katakan beruntung? Karena ada saudara-saudara kita yang tidak bisa sampai kepada penghujung tahun 2025. Nah, sedangkan kita yang masih ada sekarang ini masih menjadi tanda tanya waktu sampai tanggal 1 Januari, apakah kita masih atau apakah kita diperkenankan menyeberang ke sana. Tapi itu adalah rahasia Tuhan. Kita hanya menjalani saja kehidupan ini. Dan perjalanan kita sepanjang tahun 2025 sampai pada titik ini, tentu kita semua menyadari bahwa kita bisa menjalani semuanya itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Yang tentu bahwa sepanjang tahun 2025 ini suka dan duka silih bergantian terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saya pernah mengunjungi salah seorang anggota jemaat bulan lalu. Dia katakan, Pak Pendeta, pempitu mau mentama rumah sakit tepa penduar itu kupokada. Saya malu kalau saya terus yang dilayani. Masa diketahui terus anggota jemaat majelis gereja, lalu kemudian saya datang dikunjungi terus. Lalu saya katakan, keliru komito tanta. Apapun yang kamu alami, susah atau senang, karena kamu adalah bahagian dari persekutuan di jemaat Tuhan di sini, seharusnya itu diketahui oleh jemaat, diketahui oleh majelis gereja. Apalagi kalau kamu dalam keadaan sakit, tidak boleh tidak ada di antara anggota jemaat yang mengatakan, oh naya taruh ya dilayani tuanu.
Itu adalah hal yang kita tidak inginkan. Kita semua berharap supaya kita sehat-sehat, kita berharap supaya kita semua bahagia, kita berharap supaya kita luput dari masalah. Tapi apapun juga yang kita katakan, pergumulan itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan kita. Oleh karena selama kita hidup di dunia ini, susah dan senang bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, sekalipun menjalani tahun 2025 ini sampai pada penghujung tahun ini, kita mungkin tertati-tati, kita mungkin menghadapi banyak pergumulan. Tapi satu hal yang kita syukuri ialah bahwa kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita masih dalam suasana perayaan Natal. Kita memperingati kelahirannya Tuhan Yesus. Sehingga kalau misalnya kita hubungkan dengan bacaan kita dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18, di situ kita melihat bagaimana Yesus disampaikan oleh penulis Ibrani bahwa dia menjadi manusia penuh. Dia menjadi manusia sejati. Dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Dia menjadi manusia yang sempurna. Berbeda dengan kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hidup kita ini berlumuran dengan dosa. Melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, seringkali yang muncul ke permukaan adalah dosa. Tapi Yesus yang adalah anak Allah turun ke dalam dunia, dia menjadi manusia penuh, dia menjadi manusia sejati, dia menjadi manusia yang sempurna, dia tidak berdosa. Dan justru karena dia tidak berdosa, lalu kemudian menjadi korban yang sempurna, korban yang tidak bernoda. Dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan sampai mati di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan oleh karena dosa dan kesalahan kita semua. Dalam rangka untuk menebus kita manusia, dalam rangka untuk menyelamatkan kita manusia, maka sepatutnya lah kita mensyukuri kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita. Dia selalu setia kepada kita manusia, sekalipun kita sering tidak setia kepadanya. Kasihnya yang dia nyatakan kepada kita manusia adalah kasih yang tiada duanya, kasih yang satu yang sempurna yang luar biasa. Anaknya yang tunggal dia rela korbankan oleh karena cinta kasihnya. Kasihnya yang luar biasa itu adalah kasih yang kekal, adalah kasih yang abadi. Dibandingkan dengan kasih kita manusia. Koyo tapogo ia tudiona kasih pakaborosan, kasih alamasian. Si perhatikan ki ia antara yang satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan, kita saling mempedulikan, kita saling mengunjungi, kita saling menopang. Tapi kasih yang kita nyatakan manusia bukan kasih yang kekal, kasih yang terbatas, kasih yang sementara. Itu pun juga mungkin ada di antara kita yang menyatakan kasihnya kepada seseorang, tapi di kemudian hari diungkit-ungkit. Nah sangat oraya makoto. Den napa na ben itu sulukna, den napa na ben itu sangabanuanna. Tapi ketika ada masalah tisego o wailan busso, lalu kemudian naungkit-ungkit, tahera kamu tandai. Nakusanga aku bengko to, yari mususi to aku ri. Bena aku sulemai. Dan itu salah total, salah besar bagi kita orang Toraja yang naden napa mangka di bentau, na di palaku sule. Wah ini rawan. Apa yang bisa terjadi? Oh, mitandena sang pole.
bosi si kunta. Pak kotabe den kumbani sementara bermasalah si kumin dete cek itu si kunta tuh tak demi tak siar kegangguan. Yo. Tak sia aman ya. Oh yo ini kan tahu mun aman. Ya. Aman. Karena memang itu tidak boleh. Ia mentona kuat raya, na kuat matua, ia nade sigaga larra kalubanua dengan saudara kita bertengkar atau dengan siapa saja. Kalau ada masalah yang muncul atau terjadi dalam kehidupan kita, na kuat raya to matua, ia na timban wei na nibu tu masalah, dah ana di palambal la kore to kang kayu, batu dah ana di basa lakuin na mama. Kalau masalahnya hanya masalah retokan kayu atau timban wai, janganlah diungkit-ungkit yang lain-lain. Bahwa ada masalah muncul di sekitar ini, kita fokus dengan hal yang kita hadapi ini, janganlah yang lain-lainnya lalu kemudian kita ungkit. Atau masalah yang sekian tahun, sekian puluh tahun kita ungkit-ungkit lagi. Atau lebih konyol lagi, kalau ada suami istri bertengkar lalu kemudian yang diungkit-ungkit adalah orang tuanya, mertuanya atau iparnya. Tak syara kasus indete. Ya kamu misigaga lalu banuami, ya kamu nade minis salah pahang lalu banua suami dan istri. Tolong jangan diungkit-ungkit itu ipar. Jangan diungkit-ungkit itu kemanakan. Jangan diungkit-ungkit itu tante atau om. Ya. Sabah kota apa yang ada di te payarin di Pokada. Apalagi teme kamu rumah tangga muda, termasuk saya juga rumah tangga muda. Ya. Kalau ada hal seperti itu ya kita fokus dengan masalah. Sebab kalau kita merembes ke yang lain-lain, itu bertanda bahwa sebenarnya kita tidak dewasa dan kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Padahal hidup kita ini, selama kita hidup, memang masalah tidak pernah luput dari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang abadi, kasih yang kekal, kasih yang tidak ada tandingannya, kasih yang tidak dapat luput dari kehidupan kita, sehingga tidak boleh tidak kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kasih itulah juga yang harus mewarnai kehidupan kita. Harus mewarnai kehidupan suami dan istri, harus mewarnai kehidupan orang tua dan anak. Karena kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita berupaya bagi supaya anak-anak kita bisa menjadi generasi yang berkualitas, bisa menjadi generasi yang maju, bisa menjadi generasi yang masa depannya lebih baik dari kita. Sekarang ini ada banyak anak-anak kita hadir bersama dengan kita. Kita sebagai orang tua sangat senang, apalagi dalam gereja Toraja, sidang Sinode AMI yang ke-25 telah menyetujui perjamuan kudus bersama dengan anak. Dengan dasar utamanya ialah bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Manusia itu siapa? Ada anak-anak, ada pemuda, ada orang dewasa, ada kakek nenek. Ditambah lagi dengan tema nasional tahun 2025 ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga, ya bukan hanya kita orang dewasa, bukan hanya kamu anggota jemaat senior alias lansia, bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya cucu kita, tapi kita semua. Allah hadir menyelamatkan keluarga, semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Karena itu perjamuan kudus yang kita langsungkan pada hari ini adalah suatu momen di mana kita mengenang dan mensyukuri bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Dan karena itu Tuhan Yesus katakan, perbuatlah untuk mengenang Dia, bahwa Dia mengorbankan dirinya. Dia rela mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, nyawanya diserahkan oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Bukan karena kesalahannya, bukan karena kutukan kepada dia, tapi kesalahan dan kutukan yang mestinya menimpa kita. Tapi lalu kemudian dia bangkit, dia menyatakan kemenangannya. Itulah sebabnya kita bersyukur, oleh karena
kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita, bahwa kasih setia Tuhan yang tiada duanya, kasih setia Tuhan sangat besar. Kasih setia Tuhan mensukacitakan. Kasih setia Tuhan menjadi bahagian kita semua. Maka sepatutnya lah kalau kita terus bersyukur dan bersyukur, berterima kasih hanya kepadanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, bersama dengan anak-anakku sekolah minggu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu Dia mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan penuh kepercayaan yang dikaruniakan kepada kami menyerahkan diri kepada anak-Mu, yaitu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami yang menanggung dosa dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kami keteguhan iman bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak berbuat kepada kami menurut dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah supaya kami mendapat penghiburan
dalam memikul salib kami dan menyangkal diri kami, dalam mengaku penebus kami, dalam memandang kepadamu dalam suka maupun dalam duka, dalam menanti Tuhan kami dari sorga yang akan menyambut kami untuk kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami, dan ampunilah segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara telah sedia untuk kita sekalian. Tuhan Yesus bersabda,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan anak-anakku sekolah minggu, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk selalu menjadi peringatan akan aku. Karena itu ambillah dan bagi-bagilah bagi kamu sekalian. Ya, kita dulu makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Ada yang pegang. Kamu pegang. Shalom lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita menyatakan syukur kita, menyatakan persekutuan bersama dengan orang percaya, bahkan persekutuan kita bersama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Mari masing-masing kita mengambil bahagian dan mengikuti panduan dari majelis gereja. Tidak misi rondo, jangan berjaga.
Apakah balasku
dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Silakan masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Yang lain taruh pindah tak ya. Angkat sini yang lain tengah. Tunggu. Angkat semua sini pindah tak. Angkat sana tak. Ya, pindah tak. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati, seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, ya Tuhan, jaga, lindungi dan peliharakan kami, supaya kami sekalian tetap ada dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang membawa salah satu ungkapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya. Mazmur 116 ayat 12.
Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sambil kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah. Ungkapan syukur
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat menjelang sidang raya PGI yang dilaksanakan di Toraja tahun lalu. Lalu kemudian Pak Ketua PGI, Pak Gomar Gultom yang akan pimpin ibadah di gedung tua, dia tanya sama saya, Pak Pendeta berapa pundinya kalau di gereja Toraja? Saya bilang 4 Pak. Dia bilang, banyak ya. Saya bilang gereja Toraja itu banyak yang dipikirkan Pak. Jadi gereja Toraja kalau pundi 1 untuk pelayanan dalam jemaat, pundi 2 untuk pelayanan secara keseluruhan dalam gereja Toraja, dan pundi 3 itu untuk pelayanan diakonia. Kalau ada termasuk untuk krisis center gereja Toraja, kalau ada yang kena musibah, kalau misalnya dalam jemaat sudah ada penerima diakonia tetap, baik itu kepada orang tua maupun kepada anak-anak sekolah. Jadi itu dikhususkan untuk pelayanan diakonia. Pundi keempat itu biasa untuk bulan pendidikan, kesehatan, dan kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh OIG, lalu kemudian dia datang ke jemaat untuk dijalankan pundi khusus. Lalu Pak Ketua PGI katakan, ya bagus ya. Saya bilang ini memang hal yang sudah lama dilakukan gereja Toraja. Jadi dengki mani mengikut tanah kumua na buda pun di lang gereja Toraja, karena memang banyak hal yang kita pikirkan untuk pelayanan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kami sungguh bergembira di ibadah hari Minggu yang terakhir di tahun 2025 ini ya Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang boleh kami kumandangkan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, supaya kami terus mengamini bahwa kasih setiamu yang tiada duanya, kami patut terus syukuri dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam diri Yesus Kristus, yang kami rayakan kelahirannya di bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepau di sini, majelis gereja yang boleh melaksanakan tugas pelayanan, semua yang Kau libatkan dalam pelayanan pada pagi hari ini hingga siang ini. Kiranya mereka sekalian terus dengan penuh sukacita melaksanakan tugas pelayanan. Semua yang hadir dalam ibadah ini atau mengikuti ibadah ini secara live streaming, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh tercipta. Ada banyak keluarga kami, ada banyak orang tua kami, saudara-saudara kami yang boleh datang dari berbagai tempat, boleh menikmati kebersamaan dengan kami di kampung halaman di sini, dan lebih khusus di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk kebersamaan melalui ibadah hari Minggu ini. Terima kasih untuk kebersamaan dalam berbagai bentuk di kampung halaman di sini. Kiranya kehadiran mereka sungguh-sungguh dengan penuh sukacita menikmati kebersamaan dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Juga ada banyak keluarga kami yang baru sementara dalam perjalanan atau merencanakan akan datang. Tuhan pun menyertai mereka
supaya kami boleh bersama-sama menyambut tahun baru, tahun anugerah Tuhan bagi setiap kami. Ada juga keluarga kami yang sudah kembali, yang sementara dalam perjalanan. Tuhan tuntun tibahkan dengan selamat, supaya di sana pun juga mereka terus memuji dan mengagungkan Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati majelis gereja, jemaat Rantepau, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan semua kami dalam jemaat di sini. Berkati semua warga jemaat, para orang tua kami dalam usia lanjut. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati anak dan cucu kami yang masih kecil, supaya mereka bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, yang membuat mereka tidak mampu lagi datang ke gereja. Ibu Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Ibu Neti Napo Mangiri, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Darra, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Tarukulimbong, Ibu Ruth Rante, Ibu Puntu, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Yohana Sande, Bapak Pendeta Jaka Parantean, Bapak AS Limbongan, Ibu Yulianti Palamba, Bapak Yohanes Takke, Ibu Paulina Sanda, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kiranya Tuhan Engkau menolong memberkati para orang tua kami, supaya mereka terus menaruh pengharapan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pelayanan baptisan kudus bagi salah seorang anak kami pada tanggal 1 Januari. Tuhan kiranya menolong supaya boleh dilangsungkan dengan baik. Demikian pun juga untuk pelayanan pemberkatan perkawinan tanggal 29 Desember 2025 kepada Saudari Febri Masak dengan Saudara Geri Pali. Tanggal 3 Januari, Saudari Frisilia Clara Yanti dengan Saudara Guntur Patiallo. Tuhan kiranya menolong supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, teristimewa kepada kedua calon mempelai, supaya sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga kami yang sementara berduka cita, keluarga almarhum Laberti Noverdik Panggua. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga, bahkan kami semua yang hadir di sini dalam berbagai pergumulan, sekalipun kami dalam suasana sukacita merayakan Natal, tapi ada banyak pergumulan, ada banyak duka cita, karena meninggalnya orang yang kami kasihi, karena sakit penyakit, karena pergumulan-pergumulan lainnya dalam kehidupan. Tuhan kiranya terus menolong memberkati kami semua. Berkati semua perayaan Natal yang dilangsungkan. Berkati kami semua yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati daerah kami Toraja Utara di sini. Berkati pemerintah kami sebagai masyarakat bangsa dan negara. Mampukan kami hidup berdampingan secara damai. Ya Bapa kami dalam sorga, apa yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu, kiranya semuanya menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kelanjutan perjamuan kudus yang masih akan kami langsungkan, baik melalui kunjungan kepada lansia, orang sakit yang baru melahirkan, maupun yang akan dilaksanakan di tengah-tengah ibadah jemaat jam 4 dan jam 6 sore, kiranya semuanya boleh berlangsung karena Tuhan yang menolong. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuhan kiranya menyertai kami semua. Ampuni segala dosa kami. Sambut kami yang datang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri, menjalani hidup anugerah Tuhan
Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 63 ayat 7 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, pergilah kamu dengan penuh sukacita, teruslah menyambut perbuatan kasih Tuhan yang masyhur itu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini dengan melakukan kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Demikian ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan.